Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Bintang. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan materi yang akan saya sampaikan kepada teman-teman nih, yaitu tentang pengertian morfologi dan juga pengertian morfem. Sebelumnya, apakah teman-teman mengetahui tentang morfologi ataupun morfem? Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan, memaparkan materi yaitu tentang morfologi dan juga morfem. Pertama yaitu tentang morfologi. Pengertian morfologi. Morfologi adalah cabang linguistik yang mengidentifikasi tentang satuan-satuan dasar gramatikal. Secara etimologi, kata morfologi berasal dari kata morf yang berarti bentuk dan kata logi yang berarti ilmu. Nah, di dalam kajian linguistik, morfologi berarti ilmu, cabang ilmu bahasa. Nah, jadi morfologi itu adalah cabang dari ilmu bahasa, yaitu cabang dari ilmu linguistik berupa morfologi. Nah, menurut Ramlan, pengertian morfologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta perubahan bentuk kata terhadap arti dan golongan kata. Jadi menurut Ramlan, morfologi itu adalah sejarah dari kata tersebut, seluk-beluk dari mana asal kata tersebut. Nah, kata tersebut itu akan dijelaskan di dalam kajian morfologi sendiri. Nah, oke, baik. Selanjutnya yaitu yang kedua, ada pengertian tentang morfem. Pengertian morfem. Morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Morfem tidak bisa dibagi ke dalam bentuk bahasa yang lebih kecil lagi, yang dapat atau tidak dapat berdiri sendiri. Tata bahasa tradisional tidak mengenal konsep maupun istilah. Sebab morfem bukan merupakan satuan dari sintaksis dan tidak semua morfem mempunyai makna secara filosofis. Nah, jadi morfem ini adalah kata yang terkecil, bentuk atau satuan gramatikal yang terkecil yang mempunyai makna. Tapi di sini ada kemenarikan. Di dalam morfem, tidak semua morfem itu memiliki makna yang secara filosofis. Ada sebagian morfem yang tidak memiliki makna. Nah, maka sebab itu morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Kalau lebih jelasnya seperti itu. Terima kasih. Cukup sekian dari saya pemaparan materinya. Selanjutnya akan saya lemparkan kepada teman-teman saya yang akan memaparkan materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kali ini saya akan membahas tentang identifikasi morfem. Morfem berasal dari kata morfe yang berarti bentuk kata dan ema yang berarti membedakan arti. Jadi secara gampangnya, morfem itu suatu bentuk terkecil yang dapat membedakan arti. Untuk membuktikan morfem sebagai pembeda makna, dapat kita lakukan dengan menggabungkan morfem itu dengan kata yang mempunyai arti leksikal. Jika penggabungan itu menghasilkan makna baru, berarti unsur yang digabungkan dengan kata itu adalah morfem. Sebagai contoh, kata baik dengan kata membaik. Jadi kata baik mempunyai arti berbeda dengan kata membaik. Karena kata baik terdiri dari satu morfem, sedangkan kata membaik terdiri dari dua morfem, yaitu morfem terikat berupa me dan morfem bebas berupa baik. Di situ akan berbeda arti yang terkandung di dalamnya. Lalu ada morfem an, di, me, ter, dan lah. Jika digabungkan dengan kata makan, dapat membentuk kata makanan, dimakan, memakan,
termakan, dan makanlah, yang mempunyai makna baru yang berbeda dengan kata makna dasar sebelumnya, yaitu makan. Untuk menentukan bahwa sebuah satuan bentuk merupakan morfem atau bukan, kita harus membandingkan bentuk tersebut dalam bentuk yang lain. Bila satuan bentuk tersebut dapat hadir secara berulang dan mempunyai makna yang sama, maka bentuk tersebut merupakan morfem. Selanjutnya kita akan membahas tentang morf dan alomorf. Morf adalah anggota morfem yang belum ditentukan distribusinya. Misalnya, I pada kata kenai adalah morf. Morf adalah ujung konkret atau ujung fonemis dari morfem. Jadi secara gampangnya, morf ini adalah nama untuk sebuah bentuk yang belum diketahui statusnya. Selanjutnya ada alomorf. Alomorf adalah variasi bentuk morfem terikat yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan yang dimasukinya. Atau bisa juga dinamakan dalam bentuk tersebut kalau sudah diketahui statusnya. Dengan kata lain, alomorf adalah perwujudan konkret dari sebuah morfem. Jadi setiap morfem tentu mempunyai alomorf entah 1, 2, atau 6 buah. Contohnya morfem me mempunyai 3 alomorf, yaitu mempunyai 6. Me, mem, men, meng, dan menge. Dalam merumuskan alomorf ini, kita harus tahu lebih dahulu morfem terikat apa yang melekat pada kata dasarnya. Sebagai contoh, ber mempunyai 3 alomorf, yaitu ber, be, dan bel. Ber untuk berjalan dan berlari, be bekerja dan berenang, dan bel untuk belajar. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita akan membahas atau saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis morfem dan klasifikasinya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan tentang jenis-jenis morfem atau kata. Nah, jenis-jenis morfem atau kata ini ada 4. Yang ke-1 ada kata benda atau disebut juga nomina. Yang kedua ada kata kerja atau disebut juga verba. Yang ketiga ada kata sifat atau disebut juga adjektiva. Yang keempat ada kata ganti atau disebut juga pronomina. Yang ke-1 kata benda atau disebut juga nomina adalah kata-kata yang merujuk pada bentuk suatu benda. Nah, bentuk benda itu sendiri dapat bersifat abstrak atau konkret. Dalam bahasa Indonesia, kata benda atau nomina ini terdiri dari beberapa jenis. Sedangkan dari proses pembentukannya kata benda ini terdiri dari 2 jenis, yaitu yang ke-1 ada kata benda dasar, yang kedua ada kata benda turunan. Itu kata benda. Selanjutnya yang kedua, jenis-jenis morfem atau kata itu ada kata kerja. Kata kerja ini adalah jenis kata yang menyatakan suatu perbuatan. Kata kerja terdapat atau kata kerja dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Yang ke-1 ada kata kerja transitif, yang kedua ada kata kerja intransitif. Apa itu kata kerja transitif? Nah, kata kerja transitif ini kata kerja yang selalu diikuti oleh unsur subjek. Contoh, orang itu membeli makan di warteg seberang jalan. Nah, kata membeli di situ adalah ada unsur subjek, maka itu dinamakan kata kerja transitif. Nah, ada lagi contoh yang kedua, yaitu juru masak
memotong bawang dengan sangat cepat. Nah, kata memotong di situ sama, ada unsur subjek. Nah, itulah yang dinamakan kata kerja transitif. Selanjutnya yang kedua ada kata kerja intransitif. Apa itu kata kerja intransitif? Kata kerja intransitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan pelengkap. Seperti kata tidur. Contoh, saya tidur. Nah, kalimat tersebut ada kata tidur yang berposisi sebagai predikat. Nah, itu tidak lagi diminta menerangkan atau untuk memperjelas kalimatnya. Karena kalimat itu sudah jelas. Saya tidur. Nah, itulah yang dinamakan kata kerja intransitif. Terus selanjutnya jenis-jenis morfem itu yang ketiga ada kata sifat. Atau disebut juga adjektiva. Nah, kata sifat ialah kelompok kata yang mampu menjelaskan atau mengubah kata benda atau kata ganti menjadi lebih spesifik. Karena kata sifat mampu menerangkan kuantitas dan kualitas dari kelompok kelas kata benda atau kata ganti. Itulah kata sifat. Terus yang keempat ada kata ganti atau disebut juga pronomina. Nah, kelompok kata ini dipakai untuk menggantikan benda atau suatu yang dibendakan. Nah, kata ganti orang ialah jenis kata yang menggantikan nomina. Terus ada juga kata ganti orang itu dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk. Ya, yaitu yang ke-1 ada kata ganti orang pertama tunggal. Misalnya aku atau saya. Itu kata ganti bentuk atau kata ganti orang pertama tunggal. Terus yang kedua ada kata ganti orang pertama jamak. Misal kami, kita. Nah, itu kata ganti orang pertama jamak. Terus yang ketiga ada kata ganti orang kedua tunggal. Misalnya kamu. Nah, itu kata ganti orang kedua tunggal. Terus yang keempat ada kata ganti orang kedua jamak. Misalkan kamu, kalian, Anda, kau, atau engkau. Nah, itu kata ganti orang kedua tunggal. Terus yang kelima ada kata ganti orang ketiga tunggal. Misalnya dia, iya. Nah, itu kata ganti orang ketiga tunggal. Terus yang keenam yaitu kata ganti orang ketiga jamak. Misal mereka, beliau. Nah, itu kata ganti orang ketiga jamak. Selanjutnya yaitu klasifikasi morfem ya. Yang ke-1 berdasarkan kebebasan. Ya, jadi jenis morfem ini dibedakan menjadi 2. Yang ke-1 ada morfem bebas. Apa itu morfem bebas? Morfem bebas adalah morfem yang tanpa keterkaitan dengan morfem lainnya. Dapat langsung digunakan dengan petuturan. Misalnya morfem pulang, merah, dan pergi yang terdiri sendiri tanpa digabung, itu morfem bebas. Terus selanjutnya ada morfem terikat. Nah, morfem terikat adalah morfem yang harus terlebih dahulu bergabung dengan morfem lainnya untuk dapat dipergunakan dalam petutur. Misalnya henti, juang, dan geletak. Nah, itu yang membutuhkan yang lainnya supaya memiliki makna. Itu berdasarkan kebebasan. Yang selanjutnya berdasarkan keutuhan bentuk. Morfem ini dibedakan menjadi
Yang ke satu morfem utuh. Apa itu morfem utuh? Morfem utuh adalah morfem yang bagian-bagian pembentuknya bersambungan. Misalnya ter, per, pohon, lihat, pun. Nah, itu morfem utuh. Yang kedua, ada morfem terbagi. Ya, apa itu morfem terbagi? Morfem terbagi adalah morfem yang bagian-bagian pembentuknya tidak bersambungan. Misalnya ke, an. Nah, dalam sebuah kemanusiaan bukan merupakan penjumlahan dua morfem ke dan an, tapi satu morfem saja, itu morfem terbagi. Terus yang ketiga, berdasarkan kemungkinan menjadi dasar dalam pembentukan kata. Morfem ini dibagi menjadi yang ke satu morfem dasar. Apa itu morfem dasar? Morfem dasar adalah morfem yang dapat menjadi dasar dalam suatu proses morfologi. Misalnya morfem beli dan makan. Nah, itu morfem dasar. Terus yang kedua ada morfem afiks. Ya, morfem afiks. Apa itu morfem afiks? Morfem afiks adalah morfem yang tidak dapat menjadi dasar dalam pembentukan kata, tetapi hanya menjadi unsur pembentuk dalam proses afiksasi. Nah, itu adalah morfem afiks. Yang keempat, yaitu berdasarkan jenis fonem yang membentuknya. Jenis ini dibedakan menjadi dua juga. Yang ke satu morfem segmental, yang kedua morfem suprasegmental. Yang ke satu, apa sih morfem segmental itu? Morfem segmental itu adalah morfem yang dibentuk oleh fonem-fonem segmental, yakni morfem yang berupa bunyi dan dapat disegmentasikan. Misal morfem lihat, terus ter dan lah, itu morfem segmental. Terus yang kedua morfem suprasegmental. Apa sih morfem suprasegmental itu? Morfem suprasegmental itu adalah morfem yang terbentuk dari nada, tekanan, dan intonasi. Dalam bahasa Indonesia tidak ditemukan morfem ini, tapi hanya dapat ditemukan dalam bahasa Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulistiorini. Saya pemateri keempat. Saya akan membawakan materi tentang kata dan klasifikasi kata. Baiklah, materi selanjutnya ialah kata. Hakikat kata. Menurut para tata bahasawan, kata adalah suatu bahasa yang memiliki satu pengertian, atau kata adalah deretan huruf yang diapit oleh dua buah spasi dan mempunyai satu arti. Selanjutnya. Baiklah, selanjutnya adalah klasifikasi kata. Klasifikasi kata menurut Ali Syahbana Abdul Syair 2008.24, klasifikasi kata secara tradisional meliputi kelas verba, nomina, adjektiva, adverbia, numeralia, proposisi, konjungsi, pronomina, artikula, dan injeksi. Sedangkan Abdul Syair 2008.265 menerangkan bahwa klasifikasi kata ada dua, yaitu kelas terbuka dan kelas tertutup. Anggota dari kelas terbuka yaitu nomina, verba, dan adjektiva. Adapun anggota kelas tertutup adalah adverbia, proposisi, konjungsi, numeralia, pronomina, artikulus, interjeksi, dan partikel. Demikian pemaparan materi dari saya. Sekian, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sini saya akan menjelaskan proses pembentukan kata. Pembentukan kata. Kata adalah morfem atau kombinasi morfem yang oleh bahasawan dianggap sebagai satuan terkecil yang dapat diucapkan sebagai bentuk yang bebas. Kata juga merupakan satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri, terjadi dari morfem tunggal. Krida Laksana 2008 110. Selain itu, kata adalah bentuk bebas terkecil yang mempunyai kesatuan fonologis dan kesatuan gramatis yang mengandung suatu pengertian. Putrayasa 2017 44. Setiap bentuk dasar harus dibentuk terlebih dahulu menjadi sebuah kata gramatikal, sebaik melalui proses aplikasi, reduplikasi maupun komposisi untuk dapat digunakan di dalam kalimat atau pertuturan tertentu. Dalam Agus Sair 2012 170-176 menjelaskan bahwa pembentukan kata mempunyai dua sifat, yaitu inflektif dan derivatif. Nah, selanjutnya di sini akan menjelaskan inflektif. Bahasa inflektif atau bahasa fusional adalah jenis bahasa sintetis yang dibedakan dengan bahasa aglutinatif berdasarkan kecenderungan perubahan morfem sewaktu digabungkan dalam pembentukan kata hingga sulit disegmentasi. Bahasa yang termasuk jenis ini antara lain adalah bahasa-bahasa dari rumpun bahasa simetik serta beberapa bahasa dari rumpun bahasa Indo sampai Eropa, seperti Sanskerta, Yunani, Latin, Rusia, Jerman, Ceko, dan Polandia. Contoh, proses perubahan fonem dalam pembentukan kata terlihat misalnya pada kata bahasa Latin bonus yang bermakna bagus. Akhiran us menunjukkan gender maskulin, nominatif, dan tunggal. Jika salah satu fitur tersebut ingin diubah, misalnya menjadi feminin atau jamak, akhiran us pun harus diubah. Contohnya men plus verba sama dengan men plus dengar sama dengan mendengar. Seperti itu. Dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Selanjutnya menjelaskan tentang derivatif. Tadi inflektif, sekarang derivatif. Derivatif atau definisional merupakan proses morfologis karena afiksasi yang menyebabkan pembentuknya berbagai macam bentukan dengan ketentuan bahwa bentukan tersebut berubah kelas katanya dari bentuk dasarnya. Suparman dalam Putrayasa 2017-103. Derivasi mendaftar sebagai proses pembentukan kata-kata baru dari kata-kata yang sudah ada. Adjektiva dari nomina, nomina dari verba, adjektiva dari verba, dan sebagainya. Afik derivatif sebagai menjadi dua, yaitu afik formator derivasional dan afik majmuk derivasional. Afik formator derivasional adalah afik-afik yang membentuk kata, yaitu afik-afik pembentuk kata yang sifatnya mengubah kelas kata. Berikut ini beberapa contoh afik formator derivasional. Yang pertama men plus nomina sama dengan verba. Dalam kurung men plus sapu sama dengan menyapu. Menyapu. Dan masih banyak lagi. Yang B, afik majemuk derivasional adalah konflik maupun imbuhan gabung yang membentuk kata, yaitu konflik atau imbuhan gabung pembentuk kata yang sifatnya mengubah kelas kata. Berikut ini contoh afik majemuk derivasional.
sama ke strip an ke sama strip an plus adjektiva sama dengan nomina. Seterusnya ke strip an plus jujur sama dengan kejujuran, dan masih banyak lagi. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke moderator.